video kali ini aku akan review brush set lagi, dan ini tuh dari brand kecintaan aku. Pasti kalian udah tahu kalau misalnya kalian tuh sering banget mantengin di channel aku. And as you guys can see on the title below, brandnya adalah Real Techniques. Yeay, di sini aku punya 2 set brush, dan yang ini adalah tempatnya. Oke, first of all aku akan bahas untuk tempatnya dulu. Ini tuh aku sangat rekomendasikan ke kalian yang selalu bawa makeup kemana-mana, kayak misalnya makeup untuk ke kantor, ke kampus, atau untuk ke event. Kalian kan sering banget bawa sponge tuh, tapi nanti spongenya di dalam pouch kalian akan jadi kotor, kena debu, atau kena kotoran yang lain. Nah, ini aku rekomendasiin karena ini adalah tempat sponge atau beauty blender kalian. Kebetulan aku belinya tuh yang satuan gini, ini warna pink. Aku sih sebenarnya ngincer warna pinknya doang, tapi kalau misalnya kalian pengen beli yang case dan udah ada spongenya, kalian bisa beli yang kayak gini. Jadi kalau dibuka tuh kayak gini isinya. Ini tuh sebenarnya udah full pakai 2 kali. Terus juga ini ada label penutupnya gitu. Karena ini tuh bolong sebenarnya. Ini udah aku buka juga. Karena tuh harus ada bolongannya gitu guys, biar si spongenya itu bisa ada udaranya masuk ke dalam gitu, biar nanti di dalam tuh dia nggak jadi lembab, terus juga nggak jadi jamuran. Untuk ukurannya sendiri tuh ini agak besar kalau misalnya dimasukin ke makeup pouch, tapi ini cocok banget untuk beauty blender kalian atau sponge kalian ketika keadaannya lagi basah atau lembab. Di sini aku punya contoh, ini dalam keadaan kering tuh ukurannya segini kan. Kalau misalnya dimasukin, by the way ini bukannya kayak gini tuh, kalau dimasukin ukurannya segini. Nih, ini dalam keadaan kering kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah basahin sponge kalian dari rumah, kan udah jadi besar tuh. Nah, ini tuh pas banget. Nah, kayak gini. Tuh, pas banget kan ukurannya. Kenapa aku rekomendasiin ini banget ke kalian? Karena aku tuh tahu kalau misalnya kalian bawa-bawa sponge di beauty case atau di pouch kalian tuh pasti dibungkus pakai tisu atau enggak dibiarin gitu aja masuk dalam pouch. Nah, itu kan pasti akan jadi kotor. Terus nanti kalian pakai foundation atau serum pakai sponge gitu, nanti kalian akan jadi jerawatan. Kita langsung aja bahas ke brush setnya. Yang pertama aku punya limited edition metallic dimension. Aku akan bahas yang ini dulu. Jadi di sini tuh isinya ada 5 tools. Ini tuh termasuk tools juga ya. Mungkin kalian nggak kelihatan kayak tools gitu, tapi nanti aku akan jelasin. Dari packagingnya aku suka banget karena unik gitu, walaupun terlalu besar sebenarnya. Ini udah aku buka tapi belum pernah aku pakai, jadi ini tuh video first impression untuk di kedua brush setnya. Kalau dibuka kayak gini, aku akan ambil isinya. Nah, yang aku suka dari packagingnya Real Techniques juga, selain dia kokoh, terus juga printnya bagus. Kalau kalian interest untuk beli atau investasi brush, khususnya untuk brand Real Techniques, kalian bisa nonton dulu di video aku yang lama. Aku udah beberapa kali bahas tentang RT. Oke, di sini seperti yang aku bilang tadi, isinya ada 5, jadi 4 brush dan juga 1 tools. Ini adalah mixing palette guys, karena di kotaknya itu juga ditulis. Nah, di sini tulisannya adalah mix your makeup. Waktu tadi itu ditempel. Jadi ini tuh untuk ngasih tahu kalau ini adalah mixing palette. Kalau normal mixing palette kan kayak gini, ini besar terus juga ada spatulanya. Tapi ini tuh dipakainya di jari. Tuh, ini tuh udah ada ringnya gitu untuk ditaruh di jari. Nih, jadi kayak gini. Jadi ini tuh membantu banget untuk kita self makeup gitu loh. Nah, kalau untuk MUA yang makeupin klien, lebih enaknya tuh pakai mixing palette yang biasa kayak tadi. Dan kita juga nggak butuh mixing banyak banget produk makeup untuk di muka kita sendiri kan biasanya. Yang pertama di sini ada 2 face brush. Yang ini nomor 215. Ini gunanya untuk ngeblending produk makeup yang sifatnya itu liquid atau cream atau powder. Pokoknya ini tuh untuk blending katanya. Terus kalau yang ini nomor 415, namanya adalah round blush. Dia itu untuk ngaplikasiin cream atau powder blush katanya gitu di boxnya atau di claimnya. Yang bikin aku tertarik sama brush set yang ini adalah aku pengen dapet 2 brush ini, karena yang ini tuh untuk blush on, bentuknya bulat kayak gini. Terus yang itu untuk ngeblending kontur katanya kan, atau ngeblending antara kontur dan juga blush on. Nah, kalau yang ini tuh aku sengaja beli karena juga aku punya untuk blush on dari RT tuh bentuknya kayak gini. Ini tuh bikin hasil blush on-nya jadi lebih sheer. Kalau misalnya bulat dan juga lebih dense, aku rasa dia akan bikin makin pigmented gitu loh. Makanya nanti kita akan lihat. Terus juga dapat 2 produk eye brush. Di sini ada yang nomor 316. Ini adalah pointed crease. Ini untuk mengaplikasikan powder atau cream eyeshadow. Terus kalau yang ini nomor 315, namanya MAC Shadow. Ini untuk apply dan juga blend full coverage cream atau powder eyeshadow katanya. Sesuai judul brush setnya yaitu metallic dimension. Jadi dia itu khasnya adalah warnanya yang metallic kayak gini. Karena kalau yang biasanya tuh kayak gini, dia agak lebih doff. Kalau yang ini tuh metallic.
Tuh, tapi sama-sama cantik sih dua-duanya. Yang ini warna pink, yang ini warna ungu, dan yang ini ada warna oranye. Aku lebih suka warna oranye yang metalik gini sih daripada yang biasanya. Karena kalau yang biasa tuh oranye kayak gini. Tuh lebih cantik yang metalik sih. Selanjutnya untuk bracelet kedua aku punya namanya Sunkiss. Jadi ini tuh isinya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 produk di dalamnya. Di sini ada tulisannya untuk primer, foundation, contour, shadow, dan juga powder. Nah, ini tuh udah paket lengkap banget sama kayak yang di seri ini juga paket lengkap banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen investasi atau belum pernah punya bracelet, kalian bisa beli yang ini atau yang ini. Kalau kalian pengen tahu review aku tentang bracelet yang ini, kalian bisa nonton videonya di sini. Oke, aku akan buka isinya. Nah, waktu kita ngelepasin bracelet dari tempatnya tuh agak beda sih daripada yang di versi ini. Karena waktu yang versi ini tuh kita ngelepasinnya udah gitu doang, nggak ada karet pelindungnya. Kalau yang ini sama kayak yang di everyday, karena dia tuh ada kayak pelindungnya gini. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk ngebedain mana yang asli, mana yang palsu ya. Karena kalau yang aslinya tuh ada karet pelindungnya kayak gini. Nih, kelihatan kan? Yang pertama aku akan bahas sponge-nya dulu. Nah, di paket brush yang ini tuh udah lengkap banget karena kita dapet 3 sponge. Ada 2 yang kecil, ini tuh biasanya untuk concealer, ngeblend yang untuk di under eye gitu, atau bisa untuk ngeset baking di bawah mata juga. Pokoknya ini tuh lebih ke yang ke focus area gitu loh. Terus juga kita dapet 1 sponge yang ukurannya biasa. Jadi kalau yang di versi barunya ini mereka punya 3 warna. Warnanya ini dia namanya. Yang kecil ini namanya adalah Mini Miracle Complexion Sponge. Kalau misalnya dipakai kering, dia itu hasilnya akan full coverage. Tapi kalau dipakai lembab, dia akan menghasilkan dewy glow. Karena kita dapat 2 yang ukuran kecil, jadi aku bisa kasih saran, kita pakainya tuh 1 aja untuk makeup. Jadi ini tuh bisa dipakai kering atau lembab. Terus untuk yang satunya, kalian simpen di dalam pouch kalian untuk touch up. Kayak misalnya kalau kalian lagi pergi-pergi, terus udah di tengah hari, udah berjam-jam pakai makeup, kan biasanya suka creasing tuh, ya kan, di fine lines, di smile lines. Ini bisa digunain untuk touch up gitu. Tuh, jadi nanti bisa bagus lagi, atau bisa untuk touch up pakai bedak gitu. Untuk blush on juga, atau highlighter mungkin. Pokoknya ini tuh untuk touch up juga bisa. Kalau sponge yang ukuran normalnya, ini tuh yang versi terbarunya, namanya adalah Miracle Complexion Sponge. Ini bisa untuk blend liquid atau cream foundation into a luminous dewy finish katanya. Terus juga bisa dipakai kering untuk full coverage dan juga lembab untuk dewy glow, sama kayak yang kecil. Untuk ukurannya sendiri ini tuh sama aja kayak sponge-nya RT yang lainnya, cuma kalau yang ini udah aku basahin dan ini ukuran normalnya. Dan karena aku sayang makainya ya, aku akan makainya tuh di 5 bulan atau 4 bulan ke depan, karena kan kita harus ganti sponge tuh 3 bulan sekali sebenarnya. Tapi khusus untuk video kali ini aku akan pakai yang kecilnya juga. Bedanya yang besar sama yang kecil itu, kalau yang besar dia itu ada cap RT-nya, sementara kalau yang kecil tuh nggak ada. Seperti yang udah aku bilang di video-video RT aku sebelumnya, kalau misalnya sponge-nya RT yang lama itu emang gak ada capnya. Tapi sekarang yang versi barunya tuh semua sponge-nya ada capnya, kecuali yang ukuran mini tadi. Ini dia bracelet yang kita dapat dari set yang ini. Jadi kita dapat 4, yang 3 itu untuk face, yang 1 itu untuk mata. Untuk yang mata itu nomor 308, namanya adalah medium shadow. Ini untuk sweep dan juga blend powder or cream shadow. Ini tuh ukurannya agak besar daripada yang kita dapat di set yang satunya. Nih kalau misalnya dibandingin kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian beli 2 set ini, kita tuh dapat brush untuk mata yang ukurannya beda-beda. Jadi ini lengkap karena nomornya tuh juga beda-beda gitu, sesuai dengan fungsinya yang juga beda-beda. Terus kita juga dapat face brushnya. Nah ini tuh yang paling menarik. Aku tuh beli set yang ini cuma untuk dapat 1 ini doang. Ini lucu banget sih, yang nomor 100. Ini namanya adalah Prep. Jadi ini untuk aplikasiin moisturizer, serum, primer, atau bisa untuk masker juga katanya. Yang uniknya dari brush ini tuh selain warnanya yang abu-abu, biasanya kan kalau brush itu warnanya hitam ya di bulu-bulunya ini. Terus ini tuh kayak gini loh. Tuh, jadi kalau misalnya kalian punya foundation brush dari merek apapun, dia tuh bentuknya hampir sama-sama licin juga. Tapi ini tuh lebih tebal, terus juga lebih licin dan halus. So I think it's perfect to apply foundation, primer, or mask sesuai dengan klaimnya. Selanjutnya di sini aku punya nomor 427. Ini namanya adalah Duo Fiber Contour. Ini tuh untuk apply controlled dusting of contour makeup. Jadi ini katanya bukan untuk apply contour atau bronzer, tapi untuk dusting atau bisa untuk ngeblend. Karena dia itu emang sesuai namanya duo fiber. Jadi dia kayak panjang pendek ini, hitam putih gitu. Lebih bagus untuk ngeblend katanya. Tapi kalau bentuknya kayak gini, kayak setting brush, I don't know, aku
nggak tahu apakah dia works dengan bagus apa enggak kalau untuk apply, makanya nanti aku akan coba untuk apply juga selain untuk dusting atau blend. Terakhir di sini aku punya nomor 204, ini namanya adalah buffing. Jadi ini untuk full coverage application of powder foundation katanya. Nah, ini tuh hampir mirip sama yang foundation brush, ini namanya expert face brush. Jadi kalau yang expert face brush itu dia lebih dense gitu loh daripada yang ini, terus juga lebih pendek tuh. Ini bedanya, ini untuk yang foundation, ini untuk bedak. Aku beli ini juga karena aku pengen ngincer yang ini. Aku tuh belum pernah punya brush dari RT yang fungsinya itu untuk apply bedak, baik itu yang loose powder atau yang compact powder. Nah, itu semua adalah product knowledge-nya, dan sekarang aku mau langsung aja eksekusiin pakai semua brushesnya untuk di full makeup. Oke, sekarang kita langsung aja aplikasiin. Dan yang pertama aku akan pakai primer. Ini aku pakai brush yang ini nomor 100. Aku nggak tahu deh, kayaknya lebih baik taruh di brush atau di muka. Coba aku taruh di sini dulu kali ya. Aku ngambilnya segini. Enak banget. Enak banget, parah. Ini tuh pakai primer rasa pakai masker, tau gak sih? Oh, oke, aku ngerti. Ini enak banget. Tapi minusnya itu kalau misalnya kita biasanya tuh pakai cuma kayak 2 pump gitu bisa untuk satu muka. Kalau ini tuh dia nyerap ke brushnya itu. Jadi kita pakai tuh kayak harus nambah lagi gitu loh. Nah, aku bisa saranin untuk kalian para MUA. Jadi ini tuh bagus banget untuk aplikasiin primer atau moisturizer atau serum ke wajah klien kalian karena lebih higienis kan daripada pakai tangan. Setelah primernya aku pakai menggunakan brush tadi, ini tuh udah aku cek bener-bener lembab satu muka, jadi menurut aku rata kok pakai itu. Walaupun pakai brush biasanya kan lebih rata tuh pakai tangan ya, ternyata pakai brush tuh juga rata kok. Selanjutnya aku mau pakai foundation, dan emang tuh aku selalu mixing foundation aku karena warnanya kurang cocok atau enggak undertone-nya kurang cocok. Nah, di sini aku akan pakai yang mixing palette-nya. Ini tuh sebenarnya ringnya tuh agak besar gitu loh, makanya ini aku kecilin sendiri. Cara ngecilinnya kayak aku sekuat tenaga teken gitu biar si ringnya itu lebih mengecil. Karena di tangan aku yang kecil ini dia tuh gedean banget, jadi loose. Terus juga aku kayak rapetin jari aku gitu loh biar dia keapit tuh. Atau misalnya kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa megang biasa aja sih kayak gini. Tapi ini cocok untuk para MUA yang kerjanya tuh harus cepet gitu. Kalau misalnya megang mixing palette yang gede kan kayak terlalu ribet gitu ya. Kalau ini tuh udah enak banget gitu. Tuh, ini aku mau contohin aku mixing. Sayangnya karena di sini nggak dapet spatulanya, jadi sekarang aku bingung ini aku akan campur pakai apaan ya? Pakai jari aja deh, tangan aku udah bersih kok. By the way, untuk foundationnya aku mau pakai sponge karena di brush setnya kan dapetnya ini ya untuk foundationnya. Dan aku tuh makainya yang warna oranye aja, ini dari set yang lain karena aku pengen pakai ini dulu sih, karena yang peach itu kayak sayang gitu aku pakainya. Ini aku akan total di muka dulu. Terserah kalian kalau misalnya mau langsung pakai sponge untuk notolin apa gimana, tuh preferensi kalian aja. Aku pakai sponge juga karena di 2 set itu tuh nggak dapet foundation brush. Sebenarnya aku punya banyak foundation brush dari RT, kayak yang tadi tuh di situ ada expert face brush untuk foundation, tapi karena di set yang aku lagi review ini nggak dapet, jadi aku akan pakai yang dapet di kedua set ini. Untuk foundationnya udah aku blend, jadi ini tuh aku pakainya dalam keadaan lembab. Nah, sekarang untuk concealernya yang udah aku aplikasiin ini, aku ngeblendnya mau pakai yang kecil tapi dalam keadaan kering. Katanya tuh bisa untuk full coverage gitu hasilnya. Wow, sumpah ini pertama kalinya aku pakai sponge yang kecil loh, dan ternyata enak juga untuk ngeblend di bawah mata. Ini tuh yang kecil udah pas banget untuk di bawah mata, tapi ujungnya juga pointy gini, lebih cocok banget gitu untuk di area-area yang susah dijangkau. Oh, aku punya tips kalau misalnya kalian suka pakai highlighter cream yang kecil tuh bisa untuk ngeblend highlighter cream gitu di sini, cocok banget. Ini sekarang aku pakai krim contour, dan karena di kedua set ini cuma dapet yang ini doang untuk contour, aku akan nyobain nomor 427 untuk ngeblend apakah dia bisa untuk ngeblend yang krim. Karena menurut aku kalau misalnya yang duo fiber gini dia itu lebih cocoknya untuk powder. Nah, aku akan buktikan. Ini kayaknya agak aku teken sih, karena kalau misalnya kayak ngambang gitu kurang bisa gitu. Wow, bisa ternyata, tapi aku takut bentuknya dia berubah gitu deh. Kayak ibaratnya sikat gigi yang kita lama pakainya kan jadi agak lebih jeber gitu kan. Oh, ternyata enggak kok, masih bagus bentuknya dan bisa
gitu. Padahal tuh di claimsnya dia nggak nyebutin loh kalau misalnya bisa untuk ngeblend yang contour cream gitu. Ini aku pakai circular motion dan dia ternyata lebih bagus, terus juga lebih cepet ngeblendnya kalau pakai circular motion. Kalau ini tadi yang kayak gitu-gitu, ini lebih ngeblend. Nah, untuk yang lainnya aku akan coba pakai yang ini. Ini tuh untuk di hidung dan aku pakainya tuh yang pointy-nya. Ini cocok banget sih untuk ngeblend di area hidung karena kecil. Oke, segitu aja, nanti aku akan rapihin di akhir. Terus untuk yang di bagian sini dan sini aku mau pakai yang sponge besarnya untuk ngasih lihat kalian kalau ini tuh bener-bener multifungsi banget semuanya. Selanjutnya aku mau pakai blush on, tapi aku mau pakainya cream blush karena aku mau nyoba brush yang untuk blush on ini untuk ngeblend cream blush tuh bisa apa enggak. Aku ngambilnya juga pakai ini. Sih. Ternyata ngambilnya banyak guys. Ya, aku pakai circular motion juga. Yes, ternyata sesuai dengan klaimnya dia bisa untuk powder dan juga cream blush. Suka banget. Ternyata setelah aku lihat dari dekat, walaupun ini tuh aku aplikasiin cream blushnya pakai brush dan juga pakai circular motion, dia nggak meninggalkan strokes atau bekas-bekas brushnya gitu loh. Biasanya kan meninggalkan kayak garis-garis gitu kalau pakai brush, tapi ini nggak sama sekali, bener-bener flawless. Selanjutnya aku mau ngeset pakai bedak dan sekarang aku mau pakai yang loose powder dulu. Ini aku pakai yang ini nomor 204 dan dia itu menurut aku lebih cocoknya tuh untuk compact powder kayak tuh wake cake atau foundation powder kayak gitu. Tapi aku mau nyoba pakai yang loose powder dulu kali ya, apakah dia cocok atau enggak. Karena menurut aku kalau misalnya untuk loose powder dia itu lebih cocoknya yang lebih fluffy gitu brushnya. Misalnya kayak gini, ini kan lebih besar, jadi kalau untuk yang loose powder tuh lebih enak gitu. Cuma makanya aku mau tahu apakah dia ini bisa juga apa enggak. Ternyata yang keambil di brushnya banyak loh guys. Oh, not bad kok, malah lebih enak karena si bedaknya itu tuh nggak kebuang banyak. Biasanya kalau loose powder kan dia kayak kebuang banyak gitu kan. Ternyata kalau kecil tuh dia malah lebih bagus ya. Aku baru tahu loh. Masih tentang bedak, aku tetap pakai brush yang ini untuk compact powder. Dan emang dia ngambilnya tuh banyak gitu di brushnya. Biasanya kalau MUA juga pakai brush dan juga compact powder sih setelah loose powder. Ini gak usah diragukan sih karena emang bisa. Selanjutnya aku mau pakai bronzer yang powder karena tadi kan udah pakai yang cream. Biasanya untuk bronzer dan juga contour aku pakai brush yang ini dari RT juga. Tapi sekarang aku mau pakai yang dari brush set yang ini. Ini yang tadi kita pakai untuk ngeblend cream contour. Untuk apply-nya aku mau pakai brush ini juga. Oke, I see. Dan ternyata aku lebih suka yang ini sih daripada yang tadi karena lebih fokus gitu, sesuai yang kita mau, kayak ketajamannya. Terus juga kita bisa ngontrol gitu tebel tipisnya, lebih presisi sih. Dan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk ngeblend contour atau bronzer, dia bisa sekaligus untuk ngeblend, gak cuma untuk apply. Dan aku saranin kalau misalnya kalian lebih suka bronzer atau contour yang tipis-tipis, lebih cocok yang ini karena dia itu hasilnya lebih bikin sheer gitu. Ini aku taruh di hidung juga. Next aku mau pakai blush on powder karena tadi kita udah pakai creamy juga. Ini yang nomor 415 yang kita pakai tadi. Ini untuk apply ya kayak pakai blush biasa sih. Wow, aku lebih suka ini daripada yang versi lamanya karena ini tuh lebih dense gitu. Jadi kita bisa lebih fokus ke area yang mau kita pakein, kayak misalnya untuk yang model panas dingin gitu, untuk yang model-model Korea blush on-nya, atau mau tipis-tipis aja. This is my favorite blush on brush. Nah, ini nih yang seru. Aku mau pakai yang nomor 215. Dia itu fungsinya untuk ngeblend apapun. Jadi aku akan ngeblend blush on sama konturnya. Ini kan warnanya agak misah gitu kan. Jadi nanti dia akan bikin lebih halus. Harusnya sih gitu. Ini juga aku pakai circular motion. Fungsi di blendnya tuh untuk tidak meninggalkan harsh line gitu loh. Jadi dia lebih natural ke blendnya, lebih nyatu juga sama kulit. Wow guys, ternyata bener dong hasilnya lebih halus gitu, lebih ke blend. Jadi nggak ada harsh line atau batas antara kontur sama blush on-nya. Bagus banget. Dan ini tuh karena dia duo fiber gitu, ada putih sama hitam dan juga panjang pendek kayak yang tadi udah aku sebutin. Dia fungsinya tuh sama kayak stippling brush ya. Ini aku punya dari RT juga. Ini namanya stippling brush dan yang ini tuh namanya duo fiber dari Sigma yang F50. Ini tuh aku pakai dua-duanya tuh untuk ngeblend juga karena emang bagus untuk ngeblend, makanya ini namanya tuh blending brush. Ini aku udah pakai alis, jadi ini tuh aku ngebentuk atau benerin alisnya pakai sisa foundation yang ada di mixing palette-nya ini. Terus ini belum aku blend sengaja karena aku mau pakai yang ini yang kecil untuk ngeblend.
untuk nunjukin kalian apakah ini berhasil apa enggak. Tapi aku lebih saranin dalam keadaan basah sih, karena akan lebih bagus gitu ngeblendnya. Ternyata bisa guys, aku blend pakai yang ini. Terus aku juga punya tips untuk penggunaan si mini sponge ini. Kalau misalnya kalian pengen touch up, kalau ada foundation atau bedak yang patchy, kalian bisa pakai ini, jadi lebih ke focus area gitu. Tuh. Next aku akan move on ke bagian mata. Di sini aku punya 3 eye brush, dan ini tuh dari bentuknya tiga-tiganya tuh bisa dipakai untuk multifungsi gitu. Tapi karena bentuknya beda-beda, aku akan pakai sesuai dengan fungsinya. Yang pertama aku pakai yang paling besar dulu, ini nomor 308. Ini karena bentuknya besar, jadi aku mau naruh di bagian crease. Atau bisa juga kalau misalnya kalian lebih suka pakai satu warna aja untuk seluruh kelopak mata, ini bisa banget karena dia akan mempercepat pengaplikasiannya gitu loh. Oh wow, ini aja aku pakai warna yang paling muda tapi dia langsung pigmented. Kelihatan kan? Kayaknya ini bikin makin pigmented deh, karena dia itu dense. Selanjutnya aku mau pakai yang nomor 315. Ini ukuran sedangnya kayak gini. Ini untuk warna transisi juga, tapi yang warnanya lebih gelap. Aku taruh di bagian crease juga tapi agak di bawahnya. Oh oke. Rasanya tuh ini lebih fokus ke crease gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai agak masuk ke dalam lipetan mata gitu, jadi akan lebih presisi kayak gini hasilnya. Karena kalau dibandingin sama yang tadi, dia itu karena bentuknya besar jadi makanya biasa aja. Kayaknya bener deh, ini tuh brush-brushnya bikin makin pigmented. Yang keambil biasa aja sih, ya cukup banyak sih hitungannya. Nah kalau untuk yang nomor 316 ini aku bingung makainya untuk apa. Karena biasanya kalau yang bentuknya kayak gini, aku tuh untuk naruh yang di bagian outer corner gitu loh. Tapi ini tuh namanya pointed crease, digunainnya tuh untuk lebih presisi ngaplikasiin powder atau cream eyeshadow. Jadi untuk di creasing tuh akan lebih fokus gitu. Tapi gimana ya? Apa aku coba aja kali ya? Aku ambil warna yang sama. Coba ini. Oh, oke. Lebih enak sih karena ini tuh bisa sambil ngeblend gitu sekaligus. Kalau yang tadi dia naruhnya lebih fokus ke lipetan mata. Kalau ini enak untuk ngeblend juga. Nah, untuk di bagian tengah kelopak mata aku mau pakai warna shimmer, tapi aku mau nyoba pakai brush ini yang MAC Shadow. Ini yang ukuran sedangnya, tapi sebelumnya aku bersihin dulu. Aku nggak tahu nih bisa apa enggak nempel yang warna shimmernya. Wow, ternyata keambil guys. Ini nggak aku basahin ya. Tuh, ternyata keambil. Dan aku juga nggak tahu sih apakah ini faktor eyeshadow-nya juga yang battery makanya keambil. I don't know. Wow, kalau misalnya shimmernya sebagus ini, sepigmented ini, kita nggak perlu pakai jari lagi, nggak perlu ngotor-ngotorin tangan. Karena pakai brush aja tuh bagusnya sama kayak hasil pakai jari. Terus untuk di outer corner, karena aku nggak punya pencil brush dari RT dan juga di brush set ini nggak ada, aku mau pakai yang ini, yang nomor 316 untuk di outer corner. Ini juga sebelumnya udah aku bersihin. Guys, ternyata ukurannya pas banget. Aku kira tuh ini kegedean loh, karena biasanya kalau untuk di outer corner aku pakai pencil brush yang lebih kecil kan, jadi lebih fokus pencil brush yang kayak gini. Tapi ini pas banget, jadi dia sekalian ngeblend gitu. Suka banget sama yang ini, multifungsi banget berarti ya dia. Dan kalau dance-nya sama kayak yang lain tuh, ini menurut aku bisa untuk ngambil shimmernya juga. Oke, untuk matanya aku udah pakai eyeliner, udah pakai di waterline juga. Terus karena tadi shadownya tuh di sini banyak fallout-nya, ini sengaja belum aku swipe karena aku mau nunjukin kalian. Nah ini tuh ada 4 face brush yang sebenarnya 4-4-nya bisa dipakai untuk nge-swipe. Tapi aku mau pakainya tuh yang kayak duo fiber gitu, yang ini. Tapi lebih tepatnya aku mau pakai yang ini karena dia itu kan fungsinya untuk blending ya. Terus aku juga mau ngasih tips kalau misalnya yang 315 itu bisa dipakai untuk nge-highlight di bagian brow bone. Ini aku akan kasih contoh ya, ini udah aku bersihin warnanya. Aku pakai highlighter. Tuh guys, kelihatan gak sih? Bisa. Gak tau deh di kamera kelihatan apa enggak. Karena bentuknya tuh agak gepeng, terus juga pas ukurannya di antara eyeshadow sama brow bone, kan ada space-nya gitu. Tuh. Bisa kan? To be honest, untuk overall looknya aku agak kurang serk karena agak beda sama style aku biasanya. Untuk ngeblendnya biar lebih halus lagi, biar nggak ada harsh line, aku mau pakai yang 308, ini yang paling besar untuk base tadi, untuk ngeblend. Ini tanpa aku ngambil warna apapun ya.
Terus untuk di waterline biasanya tuh aku make yang short shader brush kayak gini, kecil banget terus juga pipih. Dia cocok untuk di bawah waterline gitu. Cuma karena di RT ini tuh pada gede-gede banget, jadi aku juga mau pakai yang nomor 315 deh kayaknya untuk waterline. Kayaknya sih dia bisa untuk sekalian ngeblend, cuma kayaknya terlalu besar. Oh, enggak juga deh guys, ternyata bisa juga. Karena ada juga kan sebagian orang tuh lebih suka di bagian bawah mata dia lebih besar gitu ukuran warnanya kan. Biasanya tuh aku pakai short shader brush biar kayak cuma garis doang. Ini aku udah pakai bulu mata, dan untuk mata sentuhan terakhirnya tuh aku mau pakai highlighter untuk di inner corner gitu. Nah, ini aku mau pakai yang nomor 316 yang kayak gini tadi untuk ngeblending. Terus sebelumnya juga aku bersihin. Sebenarnya kalau untuk di inner corner juga ini kebesaran sih, karena biasanya juga aku pakai yang pencil brush. Cuma nggak tahu deh apakah ini bisa apa enggak. Jujur aku takut berantakan sih. Enggak dong, pas banget. Oh, aku ngerti. Biasanya kalau misalnya pakai yang pencil brush kecil gini kan kita tuh makainya kayak gini nih, kayak gini, terus di blend ke atas, di blend ke bawah. Tapi kalau ini tuh kayak cuma satu titik aja tuh udah bisa langsung dapet tengah atas bawah gitu. Jadi sekalian ngeblend. Tuh, bagus banget. Tuh. Wow. Oke, the last step is aku mau pakai highlighter dong tentunya. Ini tuh kayak dead matte gitu, soalnya tadi foundation aku pakai dari L'Oreal yang matte. Jadi kayak flat banget gitu ya. Dan aku akan pakai nomor 427. Ini yang tadi untuk bronzer atau contour, karena dia itu bentuknya sama banget sama setting brush. Setting brush ini aku pakai tuh untuk highlighter, cuma kan dia kecil gini ya, dan yang ini besar. Aku nggak tahu apakah dia bagus apa enggak. Tapi dua-duanya itu setting brush dan yang ini dua-duanya tuh duo fiber gitu. Jadi kayak beda bentuk doang, besar sama kecilnya. Yang aku mau lihat apakah warnanya nyampur apa enggak. Enggak aku bersihin sebelumnya. Wow, bisa dong. Dia sekalian ngeblend sih, jadi lebih halus gitu. Soalnya kalau misalnya yang setting brush kayak gini nih, karena bentuknya kecil jadi dia terlalu fokus on area gitu. Karena kalau highlighter itu bagusan dia ngeblend. Kalau misalnya lebih fokus ke satu area gitu, terlalu ngeblok gitu loh. Bahkan di hidung aja bisa. Oke. Biasanya kalau aku pakai yang di bagian sini, di bagian jidat, aku pakai yang setting brush tuh kayak ngeblok gitu loh. Jadi kayak suka garis highlight gitu. Kalau ini tuh dia langsung ke blend, bagus banget. Tada, ini dia hasilnya. Sumpah aku tuh nggak nyangka banget kalau hasilnya bakalan sebagus ini. Jadi kesimpulannya, emang gak usah diraguin lagi sih untuk kualitasnya Real Techniques. Bener-bener awet banget, halus banget, dan udah aku pakai bertahun-tahun pun setelah aku cuci berkali-kali dia bentuknya nggak berubah, tetap kayak gitu. Oh ya, aku juga mau nambahin, aku lupa sih aku udah pernah ngomong ini apa belum. Jadi aku mau ngomong kalau si Real Techniques ini dia tuh gak bakalan nge-stain gitu loh warnanya. Kayak misalnya shadow yang warnanya pigmented dan ngejreng kayak ungu, biru, merah, dia tuh suka nge-stain kan di brushnya, atau blush on cream kayak gitu itu suka nge-stain. Tapi kalau Real Techniques itu gak tahu kenapa dia itu gak nge-stain di brushnya. Dan yang jelas semuanya tuh bener-bener multifungsi banget, gak cuma dari brush ini tapi bener-bener semua brush dari Real Techniques. Jadi bisa dipakai untuk cream, powder, pokoknya anything. Bahkan yang bentuknya misalnya untuk blush on aja bisa dipakai untuk highlighter misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya aku beli di mana, aku selalu beli di Sociola. Aku akan kasih linknya di bawah. Atau aku juga beli di Beauty Haul Indo, mau itu yang di Shopee atau yang di websitenya. Kalau kalian pengen beli di Shopee, kalian juga bisa beli di official store-nya Tamiya, karena Real Techniques itu di bawah naungan brand Tamiya. Terus juga di video ini aku nggak akan nyebutin harganya, karena aku belinya tuh waktu lagi diskon di Sociola, jadi takutnya harganya berubah gitu. So guys, itu semua review dan juga tutorial dari aku tentang brush set dari Real Techniques. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!